تائهين رياض في حماها رواه العاشقين. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan membaca hadis panjang tentang kisah dari sahabat Ka'ab bin Malik, di mana beliau melakukan dosa berupa tidak ikut dalam perang Tabuk, tetapi beliau kemudian bertaubat dan pada akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, qala Ka'bun. Itu ya. Qala wastawa sapa Ka'bun Ka'ab. Faqalla mongko dadi sedidik sapa rajulun wong lanang yuri itu kan ngarepaken sapa rajul ayatakhayyaba ing yen to ghaib sapa rajul illa dhanna kejaba nyangka sapa rajul anna dzalika sak temene mangkono-mangkono iku sayakhfa bakal samar apa dzalika malam yanzil selakine ora tumurun fihi ing dalam dzalika apa wahyun wahyu minallahi saking Allah taala. Wa ghaza lan perang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata ing mangkono-mangkono perang hina tobat ing dalem nalikane dadi apik utawa patut apa dadi apik itu aja apa asimaru buah wadzilalu lan pira-pira bayangan. Fa ana mongko utawi ingsun ilaiha maring ghazwah iku as'aru condong sapa ingsun. Fatajahhaza nuli siap-siap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna lan utai pira-pira wong Islam iku ma'ahu sartane Rasulillah. Wa tafiqtu aghdu lan mulai sapa ingsun aghdu lunga utawa bali sapa ingsun likai atajahaza supaya siap-siap sapa ingsun ma'ahu sartane Rasulullah fa'arji'u nuli bali sapa ingsun walam aqdi lan ora nyelesaiaken sapa ingsun ing persiapan syai'an ing suwiji-wiji saking peralatanku. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalam awak dhewe ingsun ana utahe ingsun iku qadirun wong kang kuwasa utawa mampu ala zalika ing atase mangkono-mangkono iku idza aradtu tatkalane ngarepaken sapa ingsun. Falam yazal mongko ora kingsir apa zalika mangkono-mangkono iku yatamada berlarut-larut bi kelawan ingsun hatta stamarra sehingga terus menerus binasi kelawan menungsa apa al-jiddu temenanan ing dalem urusan safar lelungan kanggo perang. Fa asbaha nuli isu-isu sapa Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha nuli dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ghadian wong kang ghadian wal muslimuna ma'ahu, wong kang lunga kanggo perang, wal muslimuna lan utai pira-pira wong Islam iku ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Walam aqdi lan urung nyiapaken sapa ingsun min jihazi saking pira-pira peralatan ingsun syai'an ing suwiji-wiji. Nah, sampai sini dulu. Hadirin rahimakumullah. Ka'ab itu mengatakan, Ka'ab bin Malik, dia menceritakan tentang kisah beliau. Beliau mengatakan sedikit orang yang ingin ghaib atau ingin tidak hadir dalam perang itu. Rata-rata para sahabat itu semuanya ingin untuk berangkat perang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memberikan semangat, memberikan dorongan motivasi untuk agar semua sahabat yang tidak ada uzur itu agar berangkat. Seperti yang kemarin telah kita sampaikan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seterang-terangnya tentang pentingnya perang Tabuk ini, sehingga beliau mendorong para sahabat seluruhnya agar ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga di sini tidak atau dikatakan qalla rajulun yuridu ayyatakhayyab. Sedikit orang yang mau absen atau tidak hadir dalam peperangan itu. Semuanya pingin hadir karena memang sudah terdorong nasihat, motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa dhanna anna dzalika sayakhfa ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala. Kecuali beberapa orang yang dia menyangka bahwa nggak akan tahu, Nabi itu nggak akan mengetahui kalau seandainya mereka itu tidak hadir dalam perang itu. Kenapa? Karena kemarin sudah disampaikan, karena pada saat itu nggak ada pencatatan misalnya nama-nama pejuang atau nama-nama tentara yang mau berangkat itu siapa saja, itu tidak dicatat dalam sebuah diwan, dalam sebuah catatan. Berbeda dengan pada masa sekarang. Kemarin kita sampaikan bahwa adanya diwan, semacam kementerian-kementerian dalam pemerintahan, itu mulai ada pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kalau pasukan perang pun mereka sudah dicatat, nama-nama mereka itu dicatat dalam daftar sebagai tentara yang ikut dalam peperangan. Itu dicatat dengan baik. Kalau mereka tentaranya itu dibayar, maka mereka bukan orang yang berhak menerima zakat. Tetapi apabila mereka tidak dibayar, al-ghuzah al-mutatawwi'un, yaitu para pejuang yang ikut dalam peperangan secara sukarela, maka itulah yang dimaksud dengan fisabilillah. Nah, mereka yang kemudian berhak untuk menerima zakat. Ini hal yang lain. Nah, kita berbicara di sini, kemarin disampaikan bahwa nama-nama tentara itu tidak ditulis dalam sebuah diwan. La yajma'uhum kitabun hafid. Jadi tidak ditulis dalam sebuah catatan tentang nama-nama orang yang ikut dalam peperangan. Sehingga Ka'ab mengatakan hampir semua orang ketika itu mau ikut dalam peperangan, siap untuk ikut dalam peperangan, kecuali beberapa orang yang dia itu menyangka
alah nggak usah ikut, Nabi paling nggak tahu kalau saya nggak ikut. Karena yang ikut itu berapa kemarin kita sebutkan, 30.000 sahabat yang ikut dalam perang itu. Kalau 1-2 orang nggak hadir, Nabi paling nggak tahu. Nah, itu sehingga ada sebagian yang nggak ikut karena alasan itu, karena dia misalnya munafik. Nah, sehingga dia tidak mau ikut dalam perang. Fatajahaza, dikatakan wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah khina tabat as-thimar waz-zilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berperang ketika buah-buahan itu sudah, buah-buahan yang dimaksud di sini adalah at-tamr, yaitu kurma. Jadi as-thimar yang dikehendaki di sini adalah kurma. Ketika buah kurma lagi berbuah dan sudah layak untuk dimakan. Itu maksudnya tobat az-thimar. Jadi buah kurma sudah matang, sudah layak atau layak untuk dikonsumsi. Nah, musim itu peperangan itu dilakukan di saat musim buah kurma. Artinya buah kurmanya sudah siap dipanen, sudah layak untuk dikonsumsi. Dan aku, siapa? Ka'ab bin Malik itu sendiri, beliau mengatakan ilaiha as'ar. Artinya beliau condong ke situ. Condong untuk ikut dalam peperangan itu sebenarnya Ka'ab bin Malik. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Nah, Nabi bersama umat Islam, para sahabat yang lainnya, beliau itu sudah bersiap-siap. Nah, bersiap-siap untuk berangkat dalam peperangan. Karena untuk perang ini membutuhkan persiapan. Karena perangnya itu kan bukan di depan rumah, tetapi memerlukan perjalanan yang jauh. Sehingga perlu menyiapkan alat-alat perang, perlu menyiapkan bekal untuk perjalanan, pakaiannya berapa yang kalau kita bepergian kan seperti itu perbandingannya. Kalau kita mau pergi jauh, berapa lama kita di sana? Maka yang kita persiapkan tergantung berapa lamanya dan berapa jauhnya. Kalau lama ya tentu pakaian yang kita bawa lebih banyak. Uang yang kita bawa lebih banyak, peralatan yang kita bawa lebih lengkap, lebih banyak. Tapi kalau cuma sehari saja mungkin tidak terlalu banyak yang kita bawa dan seterusnya. Nah, karena perang Tabuk ini jauh perjalanannya dari Madinah, membutuhkan waktu yang sangat lama, dan karena itulah maka mereka bersiap-siap menyiapkan hal-hal yang perlu dibawa, termasuk peralatan-peralatan perangnya. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'an. Kemudian siapa namanya? Ka'ab sendiri, Ka'ab bin Malik itu juga beliau pulang. Beliau pulang dalam rangka juga ingin bersiap-siap juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan untuk pergi berperang. Tetapi apa? Walam aqdi syai'an. Tapi ternyata saya nggak melakukan apapun. Saya tidak menyiapkan apa-apa. Inginnya pulang untuk menyiapkan kebutuhan perang, tetapi ternyata dia tidak menyiapkan apapun. Sudah sampai di rumah nggak ngapa-ngapain. Nah, sering sebagian orang itu seperti itu. Nah, tekadnya kuat tetapi kemudian dia tidak melakukan apapun yang tadi telah dia inginkan. Nah, dia tidak melakukan persiapan. Intinya seperti itu. Walam aqdi syai'an, artinya dia tidak menyelesaikan sedikit pun dari persiapan dari alat-alat yang dia butuhkan dalam perjalanan itu. Dan aku mengatakan wa aqulu fi nafsi, aku mengatakan dalam diriku ana qadirun ala dzalika in idza aradtu. Saya mampu
Dia mengatakan saya mampu untuk itu jika aku menghendakinya. Dia merasa mampu untuk menyiapkannya dengan cepat untuk ikut dalam peperangan. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jiddu. Itu terus berlarut-larut, artinya beliau tidak kunjung bersiap-siap sementara Nabi dan para sahabatnya lain sudah istamarra bin nasil jiddu, artinya sudah sungguh-sungguh dalam mempersiapkan bepergian mereka untuk perang, terus-menerus siap-siap, sementara Ka'ab bin Malik tetap santai-santai saja, dia tidak kunjung bersiap-siap untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam perang. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu walam aqdi min jihazi syai'an. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaum muslimin itu sudah siap untuk berangkat. Sudah siap untuk berangkat perang. Tetapi walam aqdi min jihazi syai'an, tetapi aku belum menyiapkan barang-barang, alat-alat sedikit pun. Syai'an, walam aqdi min jihazi syai'an. Nabi dan para sahabatnya sudah siap berangkat untuk perang, tetapi saya juga belum menyiapkan apa-apa kebutuhan untuk berperang. Thumma ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'an. Jadi beliau tidak juga, Ka'ab bin Malik ini tidak juga menyiapkan, menyelesaikan persiapannya untuk berangkat berperang. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafarata al-ghazwu. Ini belum kita baca tadi ya. Falam yazal mongko ora kingsir-kingsir apa dzalika mangkono-mangkono iku, artinya terus santai-santai berlarut-larut tidak kunjung mempersiapkan diri. Yatamada berlarut-larut bi kelawan ingsun hatta asra'u, sehingga cepat-cepat sapa nabi lan kaum muslimin wa tafarata al-ghazwu, wa tafarata lan wis dhisik sapa pira-pira wong kang perang. Itu maksudnya wa tafaratul ghazwu ay taqaddama al-ghuzah. Fahamamtu mongko pengen sapa ingsun an artakhila ing yen to lunga sapa ingsun fa udrikahum nuli nemui sapa ingsun ing Kanjeng Nabi lan al muslimun. Fayalaitani fa'altu. Fayalaitani artinya seandainya aku menawa ingsun fa'altu nglakoni sapa ingsun. Thumma lam yuqaddir nuli ora naktiraken thumma lam yuqaddir dzalika li thumma lam yuqaddir nuli ora mampoaken apa dzalika mangkono-mangkono iku li maring ingsun. Fakuntu nuli ana sapa ingsun idza kharajtu tatkalane wis metu sapa ingsun finnasi ing dalem manungsa ba'da khuruji Rasulillah ing dalem sause metune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi gawe sedih ing ingsun ani sak temene ingsun iku la ora ningali sapa ingsun li ketuwe ingsun uswatan ing teladan illa rajulan kejaba wong lanang maghmusan kang den celo alaihi ing atase rajul fin nifaqi ing dalam kemunafikan. Rajulan utawa wong lanang
mimman sangking wong ghadarallahu ta'ala minad du'afa. Azarallahu keliru. Aurajulan utawa wong lanang azara kang aweh uzur sapa Allahu ta'ala minad du'afai saking pira-pira wong kang apes, wong kang lemah. Walam yadhkurni lan ora nyebut ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha sehingga tumeka sapa Rasulullah Tabuka ing perang Tabuk. Tabuka ing daerah Tabuk. Nah, sampai sini dulu. Hadirin rahimakumullah. Jadi sampai Ka'ab bin Malik ini ketinggalan karena nggak kunjung bersiap-siap. Semua nabi dan para sahabat sudah siap sehingga mereka berangkat dan para ghuzah tafaratul ghazwa artinya mereka yang ikut perang semuanya sudah bergegas pergi. Ka'ab masih ketika itu masih punya keinginan untuk menyusul, untuk kemudian dia berangkat dan menyusul tentara umat Islam untuk ikut dalam peperangan. Tetapi ternyata itu tidak bisa beliau lakukan juga. Yang pada akhirnya dia betul-betul tidak ikut dalam peperangan itu. Jadi ada keinginan dari Ka'ab bin Malik untuk ikut dalam peperangan itu, tetapi Allah mentakdirkan dia melakukan sebuah keteledoran karena tidak kunjung bersiap-siap untuk berangkat perang, pada akhirnya dia pun tertinggal. Begitu kalau orang lain sudah persiapan untuk berangkat bepergian, dia nggak siap-siap. Begitu waktunya berangkat dia bingung, akhirnya nggak jadilah. Biasanya kan seperti itu. Ka'ab bin Malik itu sebenarnya dia ingin untuk ikut dalam peperangan, tetapi dia tidak kunjung bersiap-siap, sehingga begitu waktunya berangkat dia belum siap, belum menyiapkan apa-apa, sehingga umat Islam dan Nabi berangkat perang, Ka'ab bin Malik itu belum siap dan masih punya keinginan saya akan nyusul, ternyata nggak siap juga. Akhirnya kesimpulannya Ka'ab bin Malik ini tidak ikut dalam perang Tabuk. Kemudian fakuntu idza kharajtu finnas, ini yang membuat Ka'ab ini bersedih ketika saya keluar ke orang-orang. Jadi di Madinah keluar ke masyarakat setelah Nabi sudah pergi, para sahabat yang laki-laki yang kuat-kuat, yang muda-muda itu sudah pada pergi untuk perang. Ka'ab bin Malik keluar dari rumah, itu beliau bersedih. Beliau sangat sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Dia yang beliau lihat ketika itu, yang ada ya kaum perempuan. Kemudian yang tersisa di situ beberapa orang muda tapi munafik, orang-orang munafik pada berkeliaran. Kemudian dilihatnya lagi kalau enggak orang-orang tua, orang laki-laki tapi tua. Itu saja yang tertinggal di Madinah. Sehingga beliau bersedih. Seakan-akan beliau itu adalah bagian dari mereka ini. Ada kalanya karena yang tetap tinggal di Madinah tidak mau ikut perang itu, ada kalanya orang munafik, ada kalanya orang-orang yang tua renta sehingga nggak ikut dalam peperangan. Lah Ka'ab ini bukan dua-duanya. Beliau itu bukan orang tua renta, beliau juga bukan orang munafik. Tapi kenapa ada di situ? Kenapa ada tinggal di Madinah, tidak ikut perang dalam perang Tabuk seperti para sahabat yang lainnya? Inilah yang membuat Ka'ab bin Malik itu menjadi sedih melihat kondisi seperti itu, melihat dirinya sendiri.
Kenapa dari awal dia tidak segera bersiap-siap untuk ikut perang sehingga tidak tertinggal oleh umat Islam dalam peperangan perang Tabuk. Kan seakan-akan dia menjadi tertuduh sebagai orang munafik. Kenapa? Badannya sehat, masih muda, tidak mau ikut dalam peperangan. Seperti yang tadi kita sampaikan. Yang nggak ikut perang itu rata-rata adalah kalau nggak orang munafik, orang tua. Orang munafik tadi itu, alah Nabi paling nggak tahu. Kita nggak usah ikut perang. Orang munafik itu orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, memperlihatkan Islam tapi dalam hatinya masih dalam kekufuran. Itu kalau suruh perang ya jelas nggak mau. Kenapa? Perang itu kan mengorbankan nyawa untuk agama, untuk Islam. Sementara dia berislam pun hanya pura-pura saja. Maka orang munafik jangankan perang, sholat saja males-malesan. Melakukan amal-amal sholat, dia merasa berat. Apalagi sampai ikut dalam perang di mana taruhannya adalah nyawa, hidupnya. Orang munafik nggak mau. Nah, sementara Ka'ab di sini sebenarnya beliau bukan orang munafik. Tapi ada di situ orang-orang pada berangkat keluar rumah. Kalau nggak yang ditemui ibu-ibu, orang-orang tua renta, kemudian orang munafik. Itu yang membuat Ka'ab bin Malik ini sedih. Kok bisa saya di sini? Orang-orang pada perangkat semuanya, dia ada tetap ada di Madinah. Nah, sedih siapa namanya Ka'ab bin Malik ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengingat Ka'ab bin Malik sampai di Tabuk. Jadi dalam perjalanan itu Nabi tidak menyebut-nyebut, tidak nanya-nanyakan mana Ka'ab bin Malik, kok nggak ada, sama sekali tidak disebut oleh Nabi. Sampailah Nabi di Tabuk. Nah, ketika sampai di Tabuk, faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi wa huwa lan utai Kanjeng Nabi iku jalisun wong kang lungguh. Fil qaumi ing dalam kaume bitabuka ing dalam daerah Tabuk. Ma apa fa'ala kang wis nglakoni sapa Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik. Apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik? Nabi bertanya ketika sudah sampai di Tabuk baru Nabi menyebut Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala nuli jawab sapa rajulun wong lanang min Bani Salamah saking Bani Salamah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, habasahu ngalangi ing Ka'ab bin Malik apa burdahu. Apa burdahu? Burda itu ya semacam mantele Ka'ab wan nadharu lan ningali fi itfaihi ing dalem kain mantele Ka'ab bin Malik. Faqala nuli dawuh lahu maring rajul min Bani Salamah sapa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bi sama saola-olone barang kulta kang wis ngucap sapa sira. Wallahi demi Allah ya Rasulullah ma alimna orang ngaweruhi sapa kita alaihi ing atase Ka'ab illa khairan kejaba ing kebagusan. Fasakata nuli meneng sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah sampai di daerah Tabuk, Nabi baru bertanya tentang Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kemudian ada seorang laki-laki dari Bani Salamah mengatakan, habasahu burdahu wan nadharu fi itfai. Ini suudzon, berprasangka buruk orang ini sehingga mengucapkan hal yang tidak baik tentang Ka'ab bin Malik.
Mengatakan habasahu burdahu wan nadharu fi itfaihi. Yang seakan-akan kalau diartikan secara harfiah, dia mengatakan dia terhalang oleh kain mantelnya. Dia hanya melihat-lihat kain mantelnya itu saja. Artinya sibuk lihat-lihat sampai ketinggalan. Nah, intinya seakan Ka'ab bin Malik itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan hartanya, sehingga nggak ikut dalam perang Tabuk. Ini prasangka buruk dari seorang dari Bani Salamah. Kemudian Mu'ad bin Jabal, ini yang husnudzan, itu kemudian beliau mengatakan kepada laki-laki itu, bi'sama qulta, apa yang kamu ucapkan itu ucapan yang buruk, jahat ucapan yang kamu katakan itu, ucapan yang nggak baik. Karena mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Ka'ab bin Malik. Karena memang selama ini Ka'ab bin Malik ini ya memang sahabat besar, beliau sahabat yang mulia, sahabat yang soleh. Cuman memang seperti yang sering kita sampaikan, sahabat Nabi itu kan tidak maksum dari dosa, tidak maksum dari dosa. Nah, meskipun mereka secara umum para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang mulia, jauh lebih baik dibandingkan kita secara umum. Nah, tetapi satu para sahabat ada yang jatuh kepada kemaksiatan. Bahkan sahabat besar juga ada yang jatuh dalam kemaksiatan. Tetapi pasti mereka sudah bertaubat dari dosanya sebelum wafat. Termasuk Ka'ab bin Malik ini. Wallahi, ini Mu'ad bin Jabal membela Ka'ab bin Malik. Dibela oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak melihat pada Mu'ad kecuali kebaikan. Jadi selama ini siapa Ka'ab bin Malik itu nggak ada selain kebaikannya yang beliau saksikan. Ini adalah husnudzan dari Mu'ad bin Jabal terhadap Ka'ab bin Malik. Fasakata Rasulullah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diam, artinya tidak memberikan komentar terhadap apa yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi tidak dikomeni oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taunya beliau itu ya husnudzan gitu saja. Fabainama huwa ala dzalik ra'a rajulan mubyaddan. Fabainama huwa ing dalam antarane utawi Kanjeng Nabi ala dzalika ing atase mangkono-mangkono iku ra'a ningali sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang mubyaddan kang nganggo pakaian putih. Yazulu bihi as-sarab. Yazulu bihi as-sarab. Yazulu tegese bergerak lan bangkit. As-sarab. Sarab itu fata morgana. Yazulu kalau makna dasarnya kan as-sarab. Itu artinya fata morgana. Fata morgana itu kalau kita di jalan raya aspal, kita lihat di situ terlihat ada air. Kemudian ketika kita datangi sudah nggak ada air lagi. Ternyata nggak ada airnya. Itu namanya apa? Fata morgana. Jadi maksudnya bagaimana? Yazulu bihis sarab. Artinya dia bergerak dan bangkit itu dengan cepat. Itu maksudnya seperti itu. Yazulu bihi as-sarab. Istilahnya seperti itu dalam bahasa Arab. Jadi ada seorang ketika Nabi bertanya tentang Ka'ab bin Malik tadi, kemudian dijawab oleh seorang dari Bani Salamah yang mencela Ka'ab, kemudian Ka'ab dibela oleh Mu'ad bin Jabal,
dan Nabi kemudian tidak memberikan komentarnya. Ketika itu Nabi melihat seorang laki-laki berpakaian putih yang bangkit dan mendekati tentara, bala tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya yazulu bihis sarab. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aba Khaythamah, kun tatiyo sira aba Khaythamah, fa idza mongko tumataan utawi rajul iku Abu Khaythamah al-Ansori. Artinya beliau itu mungkin itu kayaknya Abu Khaythamah, ternyata betul yang datang itu adalah Abu Khaythamah al-Ansori. Wa huwa lan utawi Abu Khaythamah alladzi ya Abu Khaythamah iku tasaddaqa wa sadaqah sapa Abu Khaythamah bisa'id tamri kelawan sak-sok kurma. Khina lamazahu ing dalem nalikane nyelo ing Abu Khaythamah sapa al munafiquna pira-pira wong munafik. Qala dawuh sapa Ka'bun Ka'ab ini yang cerita tentang ini. Kalau yang perawinya anaknya Abdullah. Ka'ab cerita kepada Abdullah tentang putranya, tentang beliau ini. Falamma balaghani, nah ini nanti kita lanjutkan nanti. Intinya tadi itu ada Abu Khaythamah yang datang. Ya, di mana Abu Khaythamah inilah yang ketika dicela oleh orang-orang munafik, dia bersedekah satu sok kurma. Qala Ka'ab, qala wasdawu sapa Ka'bun Ka'ab, falamma balaghani anna Rasulullah, tatkalane wis tumeka ing ingsun, anna artinya berita, apa khabar, anna Rasulullah satamene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha, teman-teman wis menuju sapa Rasulullah kafilan halih golongan para sahabat min Tabuka saking Tabuk. Hadarani hadir ing ingsun apa bathi kesedihan ingsun. Artinya kesedihannya bertambah-tambah. Ka'ab mengatakan ketika sudah terdengar berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah selesai perangnya dan mendapatkan kemenangan, dan sekarang dengan rombongannya sedang pulang menuju ke Madinah. Di saat itu Ka'ab bin Malik mengatakan kesedihanku semakin bertambah. Ya tambah takut-takut juga, gimana nanti kalau ketemu Nabi. Ya. Beliau sedih, tambah takut juga kalau nanti bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Perbandingannya kalau kalian misalnya nggak hadir pengajian pagi, nanti ketemu saya, misalnya kan takut kalian. Nanti jangan-jangan dihukum, jangan-jangan ditanya dan sebagainya. Nah, itu ada rasa takut, sedih dari Ka'ab bin Malik. Karena Nabi diberitakan sudah perjalanan pulang ke Madinah dan mendapatkan kemenangan besar dalam perang itu. Fatafiktu atadzakkaru al-kadhiba. Fatafiktu mongko mulai sapa ingsun atadzakkaru eling sapa ingsun al-kadhiba ing goroh. Wa aqulu lan ngucap sapa ingsun bima kelawan perkara akhruju metu sapa ingsun min safatihi saking bendune Kanjeng Nabi ghadan ing dalam waktu sesuk. Nah, di sini kemudian mulai Ka'ab menceritakan, di sini mulai aku berpikir untuk bohong. Gimana ya caranya? Apa aku bohong aja? Ya, kayak kalian juga lah cari alasan-alasan.
Gimana Pak? Apa bilang sakit atau bagaimana? Nanti karena kalau Nabi itu bertanya sudah terfikir Ka'ab ini gimana nanti? Apa saya bilang sakit atau saya bilang apa? Biar saya terlepas dari marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok. Jadi apa yang aku ucapkan itu besok kalau ketemu Nabi, biar saya itu nggak dimarahi. Jadi di sini apa? Fatafiktu atadzakkarul kadzib, artinya muncul khatir. Khatir itu sesuatu yang tiba-tiba muncul di hati, yang isinya itu beliau pengen bohong. Beliau pengen mengucapkan ucapan yang bohong kepada Nabi tentang alasan dia kenapa beliau tidak keluar untuk ikut dalam perang Tabuk. Wa asta'inu ala dzalika, wa asta'inu lan nupreh tulung sapa ingsun ala dzalika ing atase mangkono-mangkono iku bikulli dzira'yin kelawan saben-saben wong kang duweni pendapat min ahli saking keluarga ingsun. Sampai beliau mengumpulkan keluarganya untuk minta pendapat, musyawarah. Gimana besok kalau Kanjeng Nabi tanya saya? Bingung beliau, sedih, bingung. Kemudian tanya istrinya, tanya keluarganya, gimana? Jawabannya gimana besok itu? Biar beliau lepas dari kemarahan Nabi. Jadi di sini musyawarah. Musyawarah karena sudah bingung siapa? Ka'ab bin Malik. Falamma qila maka tatkala den ucapaken inna Rasulullah saat temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azalla qadiman, teman-teman apa azalla isih sapa Kanjeng Nabi iku qadiman wong kang teka zaha ngedoh sapa Kanjeng Nabi zaha ngedoh ani saking ingsun apa al-batilu kebatilan hatta araftu sehingga ngaweruhi sapa ingsun anni sateme ingsun iku lan anju ora bakal slamet sapa ingsun minhu saking zaha anni al-batilu hatta araftu anni lan anju itu ini diberi dalam kurung ya karena ada riwayat yang lain itu lam atau lan anju ora bakal, karena kalau anju misalnya lam mestinya kan karena itu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kalau majzumnya dengan hadfu harfil illah. Kalau lan mestinya lan anjua karena itu harfu nasab. Sehingga di sini diberi dalam kurung itu lam atau lan. Dalam riwayat yang lain itu lam anju. Kalau lan berarti lan anjua. Itu kenapa di situ ada dalam kurungnya lan itu karena di situ bisa jadi lam atau lan. Ora bakal selamat sapa ingsun minhu saking Kanjeng Nabi bisayan kelawan suwi-wiji abadan ing dalam selawase. Fa ajma'tu sidqahu mongko ngumpulaken sapa ingsun sidqahu ing kejujurane Ka'ab. Artinya apa? Ketika sudah dikatakan bahwa Nabi sudah datang di Madinah bersama umat Islam, maka di sini dia bertekad untuk udah nggak usah bohong, ngomong apa adanya aja. Nah, itu maksudnya. Zaha'anil batil artinya sesuatu yang batil yang direncanakan, yaitu mau bohong, itu semuanya sudah hilang, sudah menjauh dari Ka'ab. Dia tahu dia nggak akan bisa untuk selamat. Maka beliau memilih untuk jujur, bertekad, udah saya ngomong apa adanya, saya memang salah, saya
nggak ikut pergi ke perang Tabuk tanpa ada uzur. Beliau akan mengatakan apa adanya, sejujur-jujurnya mengatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya begitu. Wasabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid wa sabbahalan. Dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qadiman wong kang teka. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi idza qadima tatkalane teka sapa Kanjeng Nabi min safarin saking lelungan bada'a mulai sapa Kanjeng Nabi bil masjidi kelawan masjid. Faraka anuli ruku sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam masjid rakaataini ing 2 rakaat. Ruku tegese salat. Tsumma jalasa nuli lungguh linnasi maring menungso. Falamma fa'ala mangka tatkala nglakoni sapa Kanjeng Nabi dzalika ing mangkono-mangkono iku ja'ahu teka ing Kanjeng Nabi sapa al-mukhallafun pira-pira wong kang ora melu perang. Mukhallafun wong kang enggak ikut dalam peperangan, yang absen dalam peperangan. Ya'tadziruna ilaihi, ya'tadziruna jaluk sepura, artinya menyampaikan uzurnya. Ya'tadziruna nyampaikan uzure sapa al-mukhallafun ilaihi maring Kanjeng Nabi. Jadi Nabi datang di Madinah setelah safar jauh dalam perang Tabuk, kemudian Nabi ke masjid. Jadi ini sunnah ya. Kalau kita dalam bepergian jauh, ketika kita pulang ke kampung, maka pertama kali yang kita lakukan adalah datang ke masjid dulu untuk sholat. Nah, sholat sunnah 2 rakaat setelah kita dalam perjalanan. Sebelum kita sampai ke rumah. Jadi sebelum masuk ke rumah, cari masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat baru pulang. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang ke masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat, setelah itu duduk. Setelah itu duduk bersama para sahabat yang lain. Nah, ketika itu maka orang-orang yang nggak ikut perang, dari kalangan kaum laki-laki tentunya. Kalau kaum perempuan kan memang tidak ikut dalam perang. Nah, mereka yang sakit, mereka yang tua atau apa yang ada uzur, mereka pada datang kepada Rasulullah menjelaskan uzurnya masing-masing. Saya nggak ikut karena ini wahai Rasulullah. Saya nggak ikut karena ini wahai Rasulullah. Nah, mereka pada datang kepada Nabi menjelaskan uzurnya masing-masing. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan wa kanu lan ana sapa al mukhallafun iku bid'an 3 wa thamanina. Bid'an itu angka antara 3 sampai 7. Tidak ditentukan berapa, tapi sekitar itu. Wa thamanina lan 80 apane rajulan wong lanangi. Artinya mereka yang enggak ikut perang itu sekitar 80, 3, 4, 5, 6, 7 itu. Faqabila minhum, faqabila nuli nrimo sapa Kanjeng Nabi minhum saking al-mukhallafun alaniyatahum ing terus terange al-mukhallafun wa baya'ahum lan janji sapa Kanjeng Nabi ing mukhallafun wastaghfara lan nyuwun ampunan sapa Kanjeng Nabi lahum kanggo al mukhallafun wa wakala sarairahum lan masrahaken sarairahum ing batine mukhallafun ilallahi ta'ala hatta jitu sampai teka sapa ingsun. Artinya Nabi secara zahir. Jadi Nabi itu kan seorang Nabi, tetapi beliau tidak mengetahui semua yang ghaib. Karena yang mengetahui semua yang ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengetahui sebagian saja dari yang ghaib karena Allah
Subhanahu wa ta'ala itu memberitahunya. Nah, tetapi hanya sedikit. Termasuk Nabi tidak mengetahui apa isi hati para sahabatnya. Ketika para sahabat yang gak ikut perang, sekitar 83 sampai 87 orang, itu datang masing-masing menyampaikan uzurnya, ya Nabi terima saja. Nabi terima. Artinya meskipun dia nggak sakit, kemudian bilang saya sakit Rasulullah, saya nggak bisa perang, ya udah. Yang satunya saya ini dan sebagainya, diterima saja. Uzurnya itu apa? Diterima. Nah, kemudian Nabi apa? Menjanji mereka, kemudian Nabi memintakan ampunan untuk mereka. Gitu. Tapi wawakala sarairahum ilallah. Masalah isi hatinya Nabi pasrahkan kepada Allah. Kita nggak tahu. Dia bilang sakit padahal nggak sakit. Ya, itu masalah urusan yang di dalam itu Allah yang mengetahuinya. Urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia mengatakan itu, ya Nabi membenarkannya, kemudian Nabi memintakan ampunan untuk dia. Nah, bagaimana dengan Ka'ab bin Malik? Hatta jitu, waktunya habis. Ini menegangkan ya, menegangkan. Hatta jitu artinya Ka'ab bin Malik sampai beliau datang menyampaikan dan beliau waktu itu jujur sejujur-jujurnya. Beliau nggak bohong kepada Nabi. Beliau tidak mengatakan saya sakit wahai Rasulullah, nggak bisa pergi. Beliau ngomong apa adanya. Dan nanti akan berakibat pada diri Ka'ab bin Malik. Jujur, meskipun jujur, kemudian dia menanggung akibat. Bukan dari kejujurannya, tetapi dari perbuatannya yang tidak benar. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.